billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi talhaqqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM, juga pengurus masjid, pengurus lingkungan, Pak RT, Pak RW, dan semua yang pagi hari ini bisa hadir di Masjid Al-Hidayah dalam kajian yang baru mulai lagi ya Pak ya. Sebagian sih ada yang belum, sebagian ada yang mulai. Ya semampunya aja dah. Kalau bisa mulai, kalau belum mulai juga atur aja. Iya. Karena kondisi memang belum bisa dipastikan. Intinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak bakal ngebebanin seseorang itu melainkan sesuai dengan kemampuannya. Baik, pagi hari ini kita akan balik lagi melanjutin bagaimana kita coba untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dari juz amma, surat-surat dari juz 30 yang mungkin anak-anak kita rutin atau biasa membacanya dalam sholat keseharian ya. Karena sholat keseharian biasanya tergantung hafalan yang dimiliki. Kalau hafalannya banyak dan kuat ya biasanya bacanya ayat-ayat yang sesuai dia hafal. Kalau anak-anak sekarang kan maunya cepet ya Pak, cepet kelar udah gitu, simpel aja maunya. Kalau bisa langsung masuk surga langsung aja, nggak usah beramal aja, langsung masuk surga kalau bisa. Cuman kan harus ada amal juga selain rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk surat Al-Zalzalah. Ini ayatnya kita baca bareng biar kelihatan dari belakang Pak. Kelihatan. Kalau nggak kelihatan pakai apa ya? Kelihatan lah, gede. Iya kan? Iya. Gede. Masa pakai kacamata orang kelihatan. Baik, saya baca dulu terus diikutin ayat per ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa qala al
خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Baik, ini teks surat Al-Zalzalah atau nasnya. Surat Al-Zalzalah ini belajar pengucapan huruf zai. Mungkin nanti bisa diperdalam dengan guru tahsinnya ya. Za, zi, zu, baz, gitu kan? Za, zi, zu, baz. Huruf zai itu kalau mungkin bisa di Indonesia kan huruf Z ya, V, W, X, Y, Z, za. Jangan sampai tertukar dengan huruf ja, jim, Jakarta, jambu, jahe. Ya, itu ja. Kalau tertukar nanti bacanya berbeda. Bisa idza juljilatil ardu jiljalaha, salah nanti. Itu udah beda arti, beda huruf. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, nanti dipelajarin sama guru tahsinnya. Kita lihat terjemahnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qala al-insanu ma laha, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Kemudian yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Ini menjadi dasar atau bukti bahwa nanti kita ketika dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala akan ikut rombongan orang-orang yang seperti apa? Rombongan orang-orang yang beriman atau rombongan orang-orang yang kafir. Jadi sudah dikelompok-kelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, alam barzakhnya. Beruntunglah, dan kita berdoa mudah-mudahan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, ya, para nabi, ya, para siddiqin, orang-orang yang jujur, ya, para orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, berbuat kebenaran, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan meskipun kecil, maka dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang melihat atau yang mengerjakan amal kejahatan atau keburukan meskipun kecil, dia juga bakal melihatnya kelak di akhirat. Ini juga menjadi dasar bahwa semua kebaikan, semua keburukan nanti akan ada balasannya di akhirat. Sehingga menjadi pelajaran buat kita berhati-hati. Hati-hati dalam hidup, hati-hati dalam menjalani kehidupan ini, karena kebaikan yang kecil, kebaikan yang besar, atau keburukan yang kecil atau keburukan yang besar, semua akan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah bilang kepada para sahabat,
Jangan kau remehkan kebaikan meskipun kecil, ya. Meskipun engkau hanya tersenyum di hadapan saudaramu. Jadi senyum doang itu sebuah kebaikan, dan itu menjadi balasan yang besar di sisi Allah nanti di akhirat. Ketika senyum itu sekarang sudah susah, ya, senyum itu susah karena memang kondisi yang membuat orang susah senyum, ya, sampai senyum harus dipaksa, sampai ada akademisinya, ya kan, sampai ada event biar orang mau senyum, itu ya. Jadi betapa mulianya kebaikan-kebaikan meskipun kebaikan itu mungkin kecil terlihatnya. Kita lanjut ke beberapa pandangan dari para ulama tafsir. Ini disebutkan oleh Syihabuddin Al-Alusi, ya, dalam tafsirnya menukil sebuah hadis yang bersumber dari Imam At-Tirmidzi. La yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba. Tidak dianggap beriman seseorang sampai dia mempercayai 4 hal. Apa 4 hal itu? Sampai disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku kata Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, ba'asani bil haq, yang Allah mengutusku dengan kebenaran. Yang pertama berarti syahadat, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu udah iman tuh. Bersyahadat dia sudah iman. Tapi masih kurang. Apa selanjutnya? Wa yu'minu bil maut. Beriman atau percaya bahwa ada kematian. Ya. Ada kematian, bahwa manusia itu akan diwafatkan sesuai dengan ajalnya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, enggak bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan kalau sudah saatnya, ya. Masya Allah, ini 2 tahun ini subhanallah, ya, kita seperti daun-daun yang rontok banyak banget, ya. Ibarat pohon tuh daun-daunnya berguguran banyak. Orang-orang yang kita kenal, ya, saudara, keluarga, teman, atau mungkin tokoh-tokoh yang kita tahu, ya, Allah wafatkan di 2 tahun ini, di masa pandemi ini. Mudah-mudahan yang wafat Allah berikan ampunan dan tempat yang mulia di alam kuburnya. Kemudian wa yu'minu bil ba'si ba'dal maut. Yang ketiga nih, jadi tidak dianggap beriman sampai beriman dengan yang 4. Yang pertama syahadat, yang kedua iman akan datangnya kematian, yang keempat, yang ketiga beriman akan adanya kebangkitan setelah kita mati, setelah kita wafat, bahwa kelak ada masa kita dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibangkitkan untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan amal-amal perbuatan kita selama di dunia. Terus yang terakhir, wa yu'minu bil qadar, beriman kepada takdir. Ada orang nggak mau iman sama takdir, ya, nggak percaya dengan takdir. Takdir itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dan keputusan Allah yang berlaku untuk hambanya. Ada yang nggak percaya itu, tidak percaya takdir, sehingga dia mengingkarinya. Dia hanya percaya pada dirinya sendiri, percaya pada kemampuannya sendiri, dan ini salah, ya, dan ini salah. Baik, ini terkait dengan 4 hal yang disebutkan oleh Syihabuddin Al-Alusi dalam tafsirnya, Tafsir Al-Alusi. Jadi menukil sebuah hadis dari riwayat Imam At-Tirmidzi. Selanjutnya disampaikan tentang apa keutamaan surat Al-Zalzalah. Jadi surat Al-Zalzalah itu punya keutamaan. Ini disahihkan oleh Imam Al-Baihaqi, disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Ad-Dur Al-Mansur. Imam As-Suyuti, ya, disahihkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza zulzilat idza zulzilatil ardu zilzalaha, surat Al-Zalzalah, ta'dilu nisfal Quran, seperti setara dengan separuh Al-Quran. Wa qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran, dan qul huwallahu ahad itu seperti sepertiganya Al-Quran. Kalau idza zulzilat tadi separohnya, kalau Al-Quran itu ada 30 juz, berarti 15 juznya. Ya. Separuh muatannya, separuh keutamaannya. Kalau qul huwallahu ahad sepertiganya, sulusal Quran. Wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'al Quran, dan qul ya ayyuhal kafirun itu kandungannya, keutamaannya seperti seperempat Al-Quran. Seperempat Al-Quran 30 bagi 4 ya Pak, berapa tuh? 7,5. Nah, ini hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwa memang Al-Quran itu kesemuanya adalah mukjizat dari Allah. Ya, ada mukjizat secara umum bahwa Al-Quran itu mukjizat yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi siapapun membuat satu ayat dari Al-Quran. Ya, bahkan Rasulullah SAW, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga menantang orang-orang untuk bikin satu surat. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim misli. Wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang kafir, seandainya kalian masih ragu dengan isi Al-Quran, bikin saja satu surat yang serupa dengan Al-Quran. Mereka nggak ada yang mampu kan. Bahkan Musailamah Al-Kadzab yang mengaku nabi pun, ya, nabi palsu zaman Abu Bakar Siddiq, nggak bisa bikin satu surat, satu ayat yang mirip Al-Quran, nggak bisa. Bahkan dia bikin ayat tentang katak, ya kepalamu di atas, badanmu di air. Itu bukan ayat, itu mah lagu anak-anak TK. Ya. Kayak surat Al-Fil, ya, surat tentang gajah. Al-Fil, Malfil, Udhunuhu Tawil. Gajah, apakah gajah? Belalaimu panjang, telingamu lebar, badanmu besar. Itu mah bukan ayat, itu nggak ada sebanding dengan surat Al-Fil yang menceritakan tentang bagaimana Allah mempertahankan eksistensi tempat-tempat mulia, yaitu Ka'bah, min sya'airillah, bagian dari tempat-tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari serangan Raja Abraha. Warsala alaihim tayran ababil, lalu Allah mengutus burung-burung yang berbondong-bondong, tarmihim bihijaratim min sijil, lalu pasukan Abraha itu dilempari, dijatuhi dengan batu-batu yang dibawa oleh burung-burung yang berbondong-bondong tadi, burung-burung yang bergerombol tadi. Terus faja'alahum ka'asfim ma'kul, sampai mereka terlihat seperti daun-daun bolong yang dimakan ulat. Itu ada pelajaran. Siapa yang menentang Allah, siapa yang mau merusak kemuliaan Masjidil Haram, siapa yang mau merusak tempat-tempat yang Allah muliakan, ya Allah akan balas langsung. Nah, nggak bisa dibandingkan dengan surat atau ayat yang dibikin oleh nabi palsu, ya, tentang katak, tentang gajah yang tidak ada maknanya sama sekali. Nah, apa hikmah dari kenapa di hadis ini Rasulullah berikan keutamaan pada ayat-ayat tertentu? Dan memang Al-Quran itu tadi saya bilang yang pertama keutamaan secara umum, juga ada keutamaan ayat atau keutamaan surat mulia. Surat Al-Kahfi kalau dibaca pada malam Jumat, ya, bisa menerangi antara Jumat yang satu dan Jumat kemudian keutamaannya bisa terbebas dari fitnah Dajjal. Surat Yasin itu ada keutamaannya. Man qara'a Yasin, siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari, maka paginya, siang harinya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis, ya. Man qara'a Yasin, siapa yang baca surat Yasin. Jadi mau baca Yasin, mau surat Al-Kahfi, monggo, boleh-boleh aja. Yang penting dibaca itu Al-Quran. Terus apa lagi? Ada surat Al-Mulk,
ya. Surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya sampai akhir. Siapa yang baca surat Al-Mulk, ya, maka dia akan diselamatkan dari fitnah kubur dan diselamatkan dari azab neraka. Itu surat Al-Mulk. Barang siapa yang baca surat Al-Waqiah, ya, juga akan dimudahkan dalam mencari rezeki kehidupan duniawinya. Surat Al-Waqiah pada malam hari banyak sekali. Nah, salah satunya yang disebutkan dalam hadis ini, ya, idza zulzilat atau surat Al-Zalzalah itu setara dengan separuh Al-Qur'an. Terus qul huwallahu ahad setara dengan sepertiga Al-Qur'an, dan qul ya ayyuhal kafirun setara dengan seperempat Al-Qur'an. Ini mungkin yang menjadi dasar di kampung-kampung kita. Mereka mengajarkan juz amma terlebih dahulu sebelum surat-surat yang lain, supaya mudah untuk diamalkan, supaya orang mengira bahwa agama ini memang mudah, bukan sulit, seperti itu. Ini ya. Dan makanya di musola-musola kampung itu ya bacaannya nggak jauh-jauh, ad-duha, atin gitu. Ya sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan yang bisa mereka pahami. Kalau di sini karena lingkungan komplek, ya, terus pendidikannya juga sudah tinggi-tinggi, wawasannya sudah luas-luas, ya harus ditambah, jangan juz amma, ya juz 29, juz 28, terus gitu ya Pak ya. Kalau bisa setengah juz satu rakaat. Iya. Besoknya kagak ada yang jamaah lagi. Capek gue di sono, panjang kan ya. Pilih yang pendek. Ya itulah pilihan ya. Jadi itu kan surat-surat yang sunnah dibaca, sunnah untuk dibaca. Baik, ini riwayat keutamaannya. Nah, meskipun demikian, biasalah di kalangan para ulama itu ada diskusi. Ada yang mengatakan bahwa hadis tadi itu dhaif, lemah. Ya. Terus ada yang menguatkan juga. Ya biasalah itu di kalangan para ulama. Nah, cuman yang kita pegang adalah pendapat dari Ibnu Hajar ya. Ibnu Hajar dalam kitabnya Nataijul Afkar ya. Para perawinya bisa dipercaya. Yang idza zulzilat itu setengah Al-Qur'an, qul huwallahu ahad itu sepertiga Al-Qur'an, qul ya ayyuhal kafirun itu seperempat Al-Qur'an. Itu kata Ibnu Hajar ya, kitab Nataijul Afkar, perawinya bisa dipercaya. Jadi yang meriwayatkan itu fulan bin fulan bin fulan, orangnya bisa dipercaya. Terus Al-Munawi juga dikuatkan lagi oleh beliau dalam kitabnya Faidul Qadir, karena ya tujuan terbesar dari diturunkannya Al-Quran adalah untuk menjelaskan awal perjalanan hidup sampai akhirnya. Sedangkan Al-Zalzalah itu membahas akhir kehidupan. Sehingga awal, tengah, akhir ya. Awal sampai akhir. Nah, Al-Zalzalah itu akhirnya saja. Jadi separuhnya. Hidup kan ada permulaan, ada akhir. Nah, surat Al-Zalzalah kan tadi famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal baik meskipun kecil kelak akan lihat, siapa yang beramal buruk meskipun kecil kelak akan lihat. Itu kan akhir, nanti semua akan melihat perbuatan balasan dari amal-amalnya. Nah, ini kemudian dikuatkan lagi ya dalam tafsir Ibnu Katsir. An Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin min ashabihi. Rasulullah berkata kepada salah seorang sahabat, hal tazawwajta ya fulan, apakah engkau sudah menikah? Qala la wallahi ya Rasulullah wala indi ma atazawwaj. Belum ya Rasul, aku belum punya modal buat nikah. Bahasa kita gitu, belum punya bekal buat nikah. Terus Nabi nanya lagi, qala alaysa ma'aka,
bukankah engkau sudah hafal qul huwallahu ahad? Qala bala, iya ya Rasul, aku udah hafal. Qala sulusal Quran, qul huwallahu ahad itu sepertiga Al-Quran, kata Nabi. Qala alaysa ma'aka idza jaa nasrullahi wal fath, bukankah engkau hafal juga idza jaa nasrullahi wal fath, surat An-Nasr ya? Qala bala, iya saya juga hafal ya Rasul. Qala rubu'ul Quran, itu setara dengan seperempat Al-Quran. Jadi ada beberapa riwayat nih. Qala alaysa ma'aka qul ya ayyuhal kafirun, bukankah engkau juga sudah hafal qul ya ayyuhal kafirun? Qala bala, iya ya Rasul, saya sudah hafal. Qala rubu'ul Quran, qul ya ayyuhal kafirun itu seperempat Al-Quran, setara dengan atau sebanding dengan seperempat Al-Quran. Qala alaysa ma'aka idza zulzilatil ard, nah ini yang kaitannya dengan surat ini. Bukankah engkau juga sudah hafal idza zulzilatil ardu zilzalaha, surat Al-Zalzalah? Qala bala, iya saya juga sudah hafal. Qala rubu'ul Quran tazawwaj, ya, itu setara dengan seperempat Al-Quran, maka menikahlah. Summa qala hada hadisun hasan, kata Imam Ibnu Katsir, ini hadis hasan, hadis yang baik. Hasan kan baik, jadi bisa diamalkan. Nah, ini Rasulullah SAW kepada para sahabat yang menyatakan tentang keutamaan surat-surat dalam Al-Quran yang dikaitkan dengan kebolehan itu menjadi mahar atau tidak. Nah, makanya kita nyinggung sedikit di sini. Boleh nggak si Al-Quran itu dijadikan mahar? Dalam arti maksud dari mahar itu adalah, kalau di surat An-Nisa, wa atun nisa saduqatihinna nihlah, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan. Jadi Al-Quran itu dijadikan mahar, ya. Maksudnya mahar untuk mengajarkan. Kalau saya baca di beberapa referensi, ternyata yang dimaksud dengan Al-Quran sebagai mahar itu si suami, lakinya ini mengajarkan kepada istrinya, ya. Bukan menyetor hafalan yang jadi mahar itu, bukan. Kalau dirunut dari sumber-sumber hadisnya, artinya si laki-laki atau si suami ini mengajarkan istrinya itu surat-surat terkait dengan Al-Quran. Kalau pas akad nikah kemudian nyetor hafalan Al-Qurannya itu bukan mahar, itu hanya prosesi atau acara saja dalam pernikahan, itu enggak masuk dalam kategori mahar. Itu hanya ucapan atau bacaan, ya nilainya ibadah yang sifatnya adalah hadiah bacaan Al-Quran, seperti itu, ya. Karena esensi mahar itu sebenarnya kalau ajaran Nabi adalah sesuatu yang berharga, yang bernilai secara materi, yang kelak nanti bisa dijadikan bekal hidup untuk si pengantin berdua itu. Itu esensi mahar sebenarnya itu. Supaya apa? Supaya nanti setelah menikah, seandainya nih kondisi terpaksa dan sebagainya, mahar itu bisa digunakan untuk kepentingan mereka berdua. Seperti itu. Nah, mungkin tren di masyarakat yang perlu direvisi, mahar hanya seperangkat alat sholat. Seperangkat alat sholat paling 200.000 Pak. Ya, memang bisa buat bayar kontrakan? Ya bisa. Makanya artinya budaya-budaya itu harus logikakan dan dirasionalkan. Seandainya misalnya mempelai atau suami istri belum punya bekal, ya nggak apa-apa, tinggal di rumah orang tuanya dulu sampai mereka punya kemampuan untuk kontrak sendiri dan sebagainya, sampai punya kemampuan untuk beli rumah sendiri dan seterusnya. Jadi seharusnya memang mahar itu yang bernilai harta, bernilai materi, yang bisa digunakan untuk kebutuhan seandainya memang nanti terpaksa untuk digunakan. Dan catatannya, mahar itu tidak memberatkan dan tidak disyaratkan. Nah, ini juga perlu direvisi. Kadang-kadang mungkin mempelai
saya ada kisah gitu ya, kisah nyata. Ada si Fulan itu mau menikah, ya, kebetulan si perempuannya atau calon istrinya itu dari kalangan yang berada lah. Kemudian ketika pihak perempuannya minta mahar yang di luar kemampuan dia, kemudian si orang tua perempuannya membatalkan begitu saja. Oh, kalau nggak mampu ngasih mahar segini ya udah cari aja perempuan lain. Padahal itu mereka sudah cocok banget gitu ya. Sedih nggak Pak? Ya biarin aja, kan dia yang lakuin bukan bapak. Bapak mau udah nikah ngapain? Ya seperti itu hak orang tuanya, ya monggo-monggo saja. Tapi yang jelas mahar itu jangan sampai memberatkan ya. Jangan sampai memberatkan si pihak laki-laki. Seperti itu. Atau mahar yang menyulitkan, misalnya saya maunya mahar tahun kemerdekaan misalnya 1000 dinar 900 perak 1940 apa gitu, 40 rupiah yang harus bentuk pecahan itu. Ya Allah, susah amat hidup lo ya. Tinggal kasih aja udah gitu. Jadi jangan sampai sesuatu yang unik ya, unik sih unik sampai duitnya dipajang di ini keren nih ya. Tapi bukan itu esensinya sebenarnya. Esensi mahar itu sesuatu yang diberikan suami kepada istri ya. Itu bentuk penghargaan kepada si istri yang mungkin kelak bisa digunakan bareng. Gitu ya. Nih. Nah, balik lagi, boleh nggak Al-Quran itu dijadikan mahar? Ini ada beberapa besaran mahar, nanti bahasan tentang boleh atau enggaknya setelah ini. Nah, besaran mahar menurut para ulama, Abu Saur menentukan besaran mahar itu 500 dirham. 1 dirham itu 2975 gram perak. Berapa ya kira-kira ya Pak? Ini yang pemain dirham nih, apa dinaran, dinaran. Atau apa? Harga dinar berapa sih? Dinar sama perak, dirham. 1 dirham 4 juta. Dinar kali. Dinar itu uang emas. Kalau dirham uang perak. 1 dirham berapa? Uang perak. Cari di HP tuh Bang, kan ada HP, bisa mati. Sekitar 500 dirham. Kalau saya baca-baca, 1 uang perak itu sekitar berapa tadi ya? Berapa? Dirham, bukan 1 dirham berapa rupiah? Jadi bulatin berapa? 3.000. 4.000. 4.000 itu 1 dirham ya? Ya, 1 dirham. Murah amat ya. 4.000 kali 500 berapa? Berapa? 20 juta. 10. 2 juta. Lah murah amat ini. Kita dulu 7 juta, ini 2 juta ya. Ya, ini pendapat Abu Saur ya. Jadi seminimal mahar itu kira-kira 500 dirham. Kalau tadi Bapak kita cek sekitar, ini valid nggak Pak tadi? Bener? 100? Kalau Indonesia sekitar berapa? Ini ketahuan dulu maharnya nggak pakai dirham ini.
4.000 lah ya. Ya berarti sekitar tadi benar ya. 2 jutaan. 2 jutaan. Baik, itu dirham. Minimal segitu. Jadi kalau nanti cuman seperangkat alat sholat, janganlah. 2 juta minimal. Kalau buat ngontrak dia setengah tahun kan lumayan, gitu kan? Itu. Nih, terus Abu Hanifah menetapkan 10 dirham. Ini lebih kecil lagi. 10 dirham kali berapa tadi Pak? 3.000 sekian, yang 4.000 ya? 40.000. Nah, ini mungkin yang berpendapat seperangkat alat sholat dari sini nih, 40.000. Iya. Terus Imam Syafi'i tidak menetapkan batasan khusus untuk mahar. Jadi nggak ada batasan, sesuai dengan kemampuan. Ini ya. Ini para ulama, karena memang dulu Nabi juga ketika ada sahabat yang belum menikah tadi kan ditawarkannya bacaan Al-Quran. Riwayat lain ada yang ditawarkan dengan engkau punya cincin besi lah, besi. Kalau sekilo mah mending ya. Besi segini berapa tuh harganya? Tuh, jadi Rasulullah ketika ngasih batasan untuk mahar aja untuk para sahabat beragam ya, meringankan para sahabat. Ini khusus bapak-bapak nih, meringankan. Kalau ibu-ibu nggak mau, enak aja ringan gitu ya. Ini kayaknya yang di rumah nyimak kayaknya. Baik, terus bagaimana pendapat batasan mahar dalam kitab Kifayatul Akhyar Taqiyuddin Al-Hisni ya? Qauluhu wa laysa li aqallis sadaq wa aktsaruhu haddun wa yajuzu annahu yatazawwajuha ala manfaatin ma'lumah. Tidak ada batas minimal dan batas maksimal dalam mahar. Seseorang boleh menikahi atau mengawini seorang perempuan dengan mahar berupa jasa manfaat tertentu. Ini tadi yang Rasulullah SAW, bukankah kau punya hafalan ini? Maksudnya manfaat itu mengajarkan kepada istrinya, karena istrinya belum bisa, diajarkan itu manfaat. Tidak ada batas minimal, semuanya mungkin mengandung nilai, baik berupa barang atau jasa, boleh dijadikan mahar. Ini boleh ya, boleh. Namanya boleh itu utama atau tidak gitu. Namanya boleh ya, monggo boleh. Nah, ini pendapat yang lebih tegas lagi tentang kebolehannya dari Ibrahim Al-Baijuri, Hasyiatul Baijuri. Qauluhu wa yajuzu an yatazawwajuha ala manfaatin ma'lumah ka ta'limiha Al-Qur'an. Jadi manfaat atau jasa yang bisa dijadikan mahar itu adalah taklim Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, atau wakahiyatotis saub, menjahit baju, menjahit tailor ya. Bisa jahit enggak? Nih, jahit baju saya gitu. Jadi boleh. Wa kitabah, atau nulis nahu dalailul khairat, atau menulis. Contoh di sini menulis kitab dalailul khairat. Jadi bisa nulis enggak? Oh, bisa. Itu jasa kan? Jasa menulis. Wa mislul Qur'an al-fiqh wal hadis wasy-syi'r al-jaiz wa ghairu dzalik. Juga boleh Al-Qur'an, menulis kitab fikih, hadis, syair dan seterusnya. Mimma laisa bimuharram, yang bukan haram, jasa-jasa yang bukan haram ya. Jasa-jasa yang bukan haram ini dibolehkan mahar dengan Al-Quran. Nah, mahar di sini adalah bukan Al-Qurannya dibeli terus dikasih, bukan, tapi mengajarkan. Ya. Kalau pas nikah itu melafalkan atau menghafal surat itu adalah nyetor, dan itu bukan mahar, itu hanya hadiah. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Namanya prosesi pernikahan kan bukan intinya kan qabiltu nikahaha wa tazwijaha fulan bin fulan bimahrin madzkur, kan gitu. Aku terima nikahnya fulan dan fulanah dengan mahar yang tersebut di atas tunai, seperti itu. Intinya kan di situ. Kalau aksesoris yang lainnya kayak ada tari ini, tari itu, tari macam-macam, ya itu prosesi kan.
sesuai dengan adat istiadat yang ada. Ya, kalau mungkin tidak seperti itu, yang penting poin intinya akad nikahnya itu terlaksana dengan baik. Itu intinya. Baik, sampai sini ini melenceng rada miring terkait dengan Al-Quran yang dijadikan mahar, karena di tafsir Ibnu Katsir itu disinggung tentang ini, maka saya masuk ke sini. Baik, gimana, mau lanjut atau stop? Udah jam 6 kurang. Cukup? Cukup? Ada yang mau nanya? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti jelas. Silakan.